warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 2017143413. Saya merupakan mahasiswi aktif dari Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Irma yang ada di depan saya untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu mata kuliah pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Baiklah, apakah Ibu Irma sudah siap untuk saya wawancarai? Sudah. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan khususnya di pendidikan tingkat SD? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut kami, faktor penentu keberhasilan pengelolaan di tingkat SD yang pertama yaitu harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Kemudian, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang cukup, dan biaya yang memadai, dan beberapa faktor yang lainnya. Baiklah, terima kasih Bu untuk jawaban pertamanya. Dan pertanyaan kedua dari saya, menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat bekerja Ibu sekarang? Menurut saya sangat berpengaruh karena kinerja guru itu tergantung pada bagaimana kemampuan kepala sekolah mempengaruhi tenaga pendidik untuk lebih baik dan lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya atau meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Ya, baiklah. Pertanyaan ketiga, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Ya, sangat sekali berdampak karena setiap supervisi dapat menjadi pengawas dan pengendalian dalam kinerja setiap guru. Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19? Sistem informasi pendidikan di tengah pandemi saat ini itu sangat membantu pihak sekolah seperti dalam memberikan tugas kepada siswa atau belajar secara online. Untuk pertanyaan kelima, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Mengenai kurikulum yang baru yaitu kurikulum Merdeka, menurut saya apapun kurikulum yang dibuat oleh pemerintah atau ditetapkan pemerintah itu tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dan bagaimana kurikulum ini jika diterapkan di tingkat sekolah dasar, menurut kami sedikit kurang efektif karena anak-anak SD ini masih sangat kecil dan masih sangat perlu bimbingan guru seperti interaksi langsung antara guru dengan siswa. Pertanyaan keenam, di dalam pengelolaan peserta didik, ada tahap seleksi peserta didik, ada tahap seleksi peserta. Apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak? Dan bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Ibu? Dalam merekrut siswa baru di setiap sekolah baik di SD, SMP maupun tingkat SMA itu ada namanya sistem PPDP, yaitu penerimaan peserta siswa baru yang mempunyai beberapa syarat seperti untuk di tingkat SD sendiri ya. Usia dengan ketentuan yaitu 7 tahun terhitung tanggal 1 Juli 2020, memiliki akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, dan yang ketiga memiliki NIK yang tercatat dalam KK. Kenapa tidak umur 6 tahun lagi, Bu? Karena itu sudah ketentuan atau kebijakan dari pemerintah. Untuk nomor 7, menurut Ibu, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang? Dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Proses pengelolaan tenaga pendidikan itu dapat dilakukan seperti
contohnya supervisi setiap tahun atau setiap bulan oleh kepala sekolah terhadap guru, karena dapat meningkatkan kualitas dan kinerja guru. Baiklah, pertanyaan ke-8. Menurut Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Sangat berpengaruh dalam pendidikan, yaitu antara pembiayaan dengan pihak sekolah. Manfaatnya salah satunya yaitu sebagai penunjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nomor 9. Apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Untuk saat ini fasilitas di sekolah dasar sangat memadai. Seperti misalnya untuk alat praktek atau alat informasi itu semuanya masih lengkap. Untuk pertanyaan terakhir Bu dari saya, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat? Kan khususnya untuk orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah. Hubungan antara pihak sekolah dengan wali murid di saat wabah pandemi saat ini itu sangat dibutuhkan, yaitu seperti kerjasama atau interaksi antara pihak sekolah dengan wali murid dalam memberitahu beberapa informasi seperti tugas atau beberapa pelajaran yang harus dikerjakan di rumah. Sekarang kan anak-anak itu kan belajar di rumah, misalnya mengerjakan PR, maksudnya tugas dari sekolah ini ya Bu. Nah itu kan banyak orang tua itu mengeluh mengajar anaknya ataupun tidak ada waktu untuk mengajar anaknya. Itu menurut Ibu bagaimana solusinya Bu? Disinilah peran sebagai orang tua harus ditunjukkan bagaimana cara mendidik anak dengan benar, yaitu biar dia bisa merasakan pekerjaan seorang guru dalam mendidik mendidik murid itu seperti apa. Terima kasih ya Bu untuk atas waktu yang sudah Ibu berikan untuk saya wawancara ini. Mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Ibu Irma SSPD. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang enak, kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.